Halo Broto dan teman-teman semua. Kali ini saya Yonatan Miracle Karis Krismanto dengan NIM 21 M10066 dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Sugio Pranoto Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kampanye tentang bagaimana cara kita membantu pemerintah untuk menghambat penyebaran COVID-19 di Indonesia ini. Nah, sebelum itu bagaimana kalau kita melihat dulu kasus perkembangan COVID-19 ini pada tanggal 13 Oktober 2021, tepatnya di hari ini. Berikut ini adalah screenshotnya. Nah, dari data tersebut kita bisa melihat bahwa kasus infeksi COVID-19 baik di dunia maupun di Indonesia masihlah cukup tinggi. Nah, kasus meninggalnya juga cukup banyak kan? Nah, dari situ kita dapat berpikir begini, kita itu harus saling bekerja sama baik dengan pemerintah maupun dengan orang lain di sekitar kita untuk melakukan hal yang baik supaya apa? Supaya pandemi ini cepat selesai. Nah, bagaimana sih caranya gitu? Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama kita harus melakukan protokol kesehatan sesuai dengan instruksi pemerintah. Pada awal-awal pandemi, pemerintah giat sekali menggaungkan mengenai protokol kesehatan. Berbagai media, baik itu media yang ada di internet maupun di televisi, semuanya menyiarkan mengenai protokol kesehatan tersebut. Nah, pada awalnya memang pemerintah menganjurkan kita untuk melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Namun semuanya sekarang sudah diperbarui menjadi 5M. Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Ketiga, menjauhi kerumunan. Keempat, menjaga jarak. Dan kelima, membatasi mobilisasi. Nah, membatasi mobilisasi itu apa sih? Itu artinya kita tidak perlu sering-sering untuk keluar rumah. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, kita tidak perlu keluar rumah. Hanya keluar rumah pada waktu-waktu tertentu saja dan saat-saat yang mendesak. Begitu. Nah, kemudian apalagi yang dapat kita lakukan? Kita bisa menaikkan imun tubuh kita. Nah, ini usaha dari diri sendiri, persiapan dari diri sendiri supaya kita membantu orang lain juga di sekitar kita. Kita harus menaikkan imun tubuh kita. Dengan cara apa sih? Mungkin banyak yang bertanya-tanya, imun tubuh dengan cara apa? Ya, yang paling mudah ya memang makan makanan yang bergizi. Kemudian juga berolahraga dan jangan lupa untuk rajin berjemur. Karena sinar matahari itu baik bagi tubuh kita dan dapat membunuh virus-virus yang mungkin tertempel di tubuh kita gitu. Nah, selain itu menurut saya sendiri ada strategi lain untuk menaikkan imun tubuh, yaitu dengan membuat hati kita senang. Nah, bagaimana caranya sih? Jika dari saya sendiri, saya akan melakukan hobi-hobi yang saya senangi. Seperti contohnya, kalau hobi saya adalah bermain musik dan bernyanyi, maka saya akan melakukan itu. Nah, hati saya jadi senang sehingga imun saya akan naik juga. Nah, bagaimana dengan Anda? Mungkin Anda juga punya cara sendiri untuk membuat diri Anda bahagia. Nah, silahkan diaplikasikan dan itu tentunya akan berdampak ya bagi imun tubuh, karena menurut penelitian yang ada itu imun tubuh itu akan meningkat juga jika kita bahagia juga gitu. Tapi ingat, jangan melakukan terlalu banyak aktivitas di luar rumah gitu. Nah, kemudian selain itu yang sedang digaungkan lagi pada masa-masa ini adalah vaksinasi. Nah, kita juga harus mengikuti program vaksinasi ini. Karena apa? Karena ini adalah instruksi dari pemerintah agar pandemi ini cepat usai. Sekali lagi, kita perlu bekerja sama dengan berbagai pihak yang ada supaya pandemi ini cepat usai. Nah, caranya dengan apa? Dengan divaksin salah satunya. Banyak media-media yang menyiarkan kalau vaksin itu mempunyai efek samping yang berat pada awal-awal dulu. Namun sekarang sudah berkurang dan banyak orang yang mau divaksin juga, karena menurut instruksi dari pemerintah, vaksin tersebut memang memiliki efek samping, namun resiko dari efek samping tersebut lebih kecil daripada keuntungan yang didapat. Karena jika kita sudah divaksin, maka kemungkinan kita
terinfeksi akan lebih sedikit, dan kemungkinan dari penyakit yang terjadi setelah infeksi tersebut juga lebih ringan. Begitu. Nah, saya sendiri sudah divaksin 2 kali. Bagi Anda yang belum, segeralah vaksin, karena sekarang untuk ke mall dan tempat-tempat lainnya kita perlu kartu vaksinasi. Nah, jika tidak punya kartu vaksinasi, kita dilarang masuk ke tempat tersebut. Setelah kita vaksin, kita akan mendapat sertifikat tersebut, dan itu akan terdaftar pula di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kita mungkin kesusahan membawa kartu sertifikat tersebut, kita bisa menggunakan aplikasi. Nah, maka dari itu mari kita bantu pemerintah, mari kita bantu orang lain yang ada di sekitar kita. Kita saling membantu, bekerja sama, supaya apa? Supaya pandemi ini cepat usai, supaya kita bisa merasakan indahnya hidup bersama-sama lagi, bersosialisasi seperti dulu lagi, tanpa ada hambatan menggunakan masker atau menjaga jarak seperti sekarang ini. Kita kan pengen cepat usai gitu. Nah, maka dari itu ayo kita bekerja sama, saling membantu. Ingat, kita melakukan hal yang tadi saya sebutkan di atas tersebut bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang sekitar kita, orang-orang tersayang kita. Nah, gitu. Jadi marilah kita saling membantu, dan jangan lupa juga untuk tetap tingkatkan imun tubuh, karena itulah yang paling mudah gitu. Jadi kita kan tinggal melakukan hobi gitu. Kalau saya kan tinggal melakukan hobi, dan itu akan membuat saya bahagia. Nah, dengan begitu imun tubuh juga akan naik, dan Anda juga harus melakukannya juga supaya imun tubuh Anda naik, dan resiko Anda terinfeksi juga lebih kecil gitu. Dan jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan juga yang diinstruksikan oleh pemerintah. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.